Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast kebanggaan para santri, Suara Tebu Ireng, radionya santri, dengan tagline Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Masih bersama saya host Muhammad Abrar Rasidin dan juga narasumber Ustaz Anang Firdaus. Kita masih akan membahas tentang Kiai Hasyim dan tidak ada habis-habisnya membahas tentang beliau, karena memang tidak akan habis membahas beliau ya. Ya. Tadi kita sudah bahas, Ustaz, tentang peran siapa sih Nyai Masruroh, kemudian peran beliau mendampingi Kiai Hasyim dan lain sebagainya, dan tidak kalah penting dan kontributifnya dengan istri-istri beliau yang lain, khususnya Nyai Nafikoh. Lah, kita udah bicara nih kemarin bahwa Nyai Nafikoh menghasilkan banyak keturunan yang juga katanya jenengan macan-macan gitu kan. Iya. Katanya macan-macan kan gitu. Lah, bagaimana dengan Nyai Masruroh? Siapa aja keturunannya dan sekarang berkontribusi apa aja nih di berbagai bidang di masyarakat gitu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi Bu Nyai Masruroh ini juga menurunkan para alim, para alamah sebagaimana Bu Nyai Nafikoh kan. Cuman ada kesannya gitu. Entah ya, orang lain kan punya kesan sendiri dan saya juga punya kesan gitu. Jadi ketika kita membicarakan Nyai Nafikoh yang seorang putri ningrat gitu, yang dekat dengan pemerintah, maka keturunannya itu juga lebih dikenal sebagai negarawan daripada kealimannya. Jadi kealimannya itu ketutup sama negarawan, cendekiawan gitu ya. Iya. Yes, dan itu bisa terlihat lah ya. Jadi dari keturunannya Nafikoh ini melahirkan 3 partai politik di Indonesia. Ya, PKU, PKNU, Yai Yusuf Hasyim ya. Akui. Khalid Hasyim. Ya. Sama Gus Dur, PKB kan. Ya, betul. Itu dari jalurnya Nafikoh gitu. Jadi sealim apapun keturunannya Nyai Nafikoh ini, ya Kiai Wahid kan alim banget itu. Jadi tafsir Al-Quran bisa, lalu sempat menggantikan ayahnya untuk Mbala Kitab Bukhari Muslim, alim lah. Cuman kealimannya ini ketutup sama negarawanannya gitu. Ya Gus Dur kan juga sama. Peran di nasional ya, peran di nasional, keagamaannya gitu loh. Betul. Ya. Kiai Yusuf Hasyim juga sama. Ya. Kiai Khalid ya semua. Ya. Kecuali punya Khairiyah ya. Punya Khairiyah itu karena setahu saya tidak bersinggungan dengan partai politik ya. Lurus saja, cuman mengambil sisi mengembangkan pendidikan untuk khususnya untuk kaum perempuan. Tapi keturunan beliau ke situ juga. Iya. Politik, DPR dan lain sebagainya. Iya. Nah, beda dengan keturunannya dari jalurnya Masruroh. Iya. Yang masih yang Sugeng ya. Itu kan ya kita kenal Gus Isom, Gus Fahmi, Gus Zaki gitu. Dan lain-lain ya. Gus Ais, Neng Nini itu meskipun Bu Nyai Khadijah ini jadi anggota DPR Jombang kalau nggak salah, DPRD ya kan, P3 ya, itu kealimannya itu masih kental. Gus Isom juga kan sama, jadi anggota DPRD Jombang, tapi kesannya itu kesan di bidang politik ini ketutup sama kealimannya. Iya. Dan dia nggak mau naik juga ya, hanya situ aja. Gus Fahmi pernah nyalon DPRD. Gus Zaki nggak jadi ya. Gus Zaki sebelum wafat itu mau nyalon, cuman dilarang oleh gurunya. Nggak usah lah, silo saja di pesantren. Akhirnya nggak jadi. Cuman ya namanya zuriyahnya Kiai Hasyim ya, dan Kiai Hasyim ini juga ulama juga negarawan, itu pasti ada sisi irisan seperti itu. Cuman
kesannya itu beda gitu. Kita lihat ya, kesannya itu beda. Kalau dari jalur Nyai Nafika lebih kental. Gus Irfan misalnya kan. Jadi Waketum Gerindra. Yes, itu netes secara alami itu, tidak diusahakan. Saya kira gitu, itu adalah bakat alami, naluri alami. Juga Gus Isom karena memang mondoknya juga di pesantren salaf, dan akhirnya yang melestarikan kitab-kitabnya Ki Hasyim itu dari jalur punya Masrurah gitu. Khodim karya-karyanya Ki Hasyim ya Gus Isom. Iya, Gus Isom diteruskan Gus Zaki, sekarang Bani Masrurah lah ya. Iya. Yang menjaga itu. Iya. Sekarang siapa? Gus Mirza. Gus Mirza. Nah, ini menarik ini. Jadi yang ngopeni karya-karyanya Ki Hasyim dari jalur punya Masrurah. Dan itu memang kesan itu entah ya, kalau sampean atau orang lain mandangnya seperti apa, cuman yang saya lihat itu seperti itu. Ya sama sih, beberapa orang juga memahaminya begitu, karena memang jalurnya Masrurah itu ya intinya perkitaban. Iya, gitu salaf gitu. Salaf. Gitu. Gus Fahmi itu ya sama, ketutup dengan kealimannya kan. Walaupun pernah kuliah bahasa Inggris itu. Walaupun sarjana bahasa Inggris. Sarjana bahasa Inggris ya. Itu mesti kalah dengan kealimannya gitu. Mesti mana-mana enggak diundang sebagai guru bahasa Inggris, iya, tapi betul. sebagai mubalik. Sebagai mubalik, dai. Ya. Dan yang mengajikan kitab-kitab Ki Hasyim. Ya, tiga bersaudara ini. Iya. Gus Fahmi roadshow ke IKPT kemana-mana itu kan juga dari jalurnya Masrurah gitu. Meskipun keturunannya Nafika itu sangat bisa untuk itu. Cuman secara natural alami itu sepertinya punya Masrurah ini punya warna yang lain gitu, warna-warna salaf gitu. Kalau punya Nafika ini punya warna lebih ke negarawanannya gitu. Termasuk juga mungkin Gus Yakub tadi itu juga kan? Iya, Gus Yakub kan juga sama Gus Yakub. Dan kalau Gus Abdul Qadir karena memang meninggal ya, jadi kecil ya? Iya, tidak ada data soal itu. Khadijah, Gus Yakub, Gus Abdul Qadir, satu lagi punya Fatimah ini ya. Nah, punya Fatimah ini kemana kok nggak pernah kelihatan nih? Iya, kalau infonya masih Sugeng beliau. Sugeng ya. Yang dulu sampean pernah diminta wawancara oleh Gus Fahmi itu. Oh, iya. Nah, itu. Dan beliau ini menjadi anak ya, dari Ki Hasyim yang dijadikan wasilah atau sarana untuk menyambung kekerabatan dengan Pondok Termas. Jadi Ki Hasyim kan jelas juga punya keinginan anak-anaknya ini dinikahkan dengan keturunan guru-gurunya. Salah satunya Kiai Mahfud. Nah, Nyai Fatimah ini dinikahkan dengan Kiai Abdul Haris Dimyati Termas, keponakannya Kiai Mahfud, dan itu berlangsung cepat. Jadi ketika Ki Hasyim ke Termas itu untuk membuka kemungkinan besanan, lalu kunjungannya kedua itu sudah diresmikan. Jadi memang sudah dinikahkan. Tapi bukan ibunya Kiai Lukman Haris ya? Bukan. Jadi karena memang istri lah ya. Iya, Firok terus sempat Firok. Iya, terus Kiai harus nikah lagi, akhirnya punya keturunan sama Kiai Lukman. Kiai Lukman Hakim. Terus Nyai Fatimah sekarang di Ngawi apa di mana gitu? Iya. Masih Sugeng ya? Masih. Kita perlu melacak itu, dan barangkali kita bisa, kalau memang benar-benar masih Sugeng, kita harus agendakan ke sana kan? Iya. Karena katanya ya. itu beliaulah yang yang hafal
masakan yang disukai Ki Hasyim itu apa? Sempat menangi Ki Hasyim berarti beliau ya? Sempat. Kedapatan hidup bersama dengan Ki Hasyim. Iya, sempat. Nah, sangat menarik. Walaupun itu masih kecil ya. Iya. Wah, ini menarik ini. Banyak agenda kayaknya, banyak perlu dikunjungi ini. Semoga pandemi segala selesai dan kita bisa keliling-keliling lagi mencari-cari serpihan data tentang Ki Hasyim dan juga segala yang berhubungan dengan beliau, keluarga beliau dan lain sebagainya. Iya.